Buruk, reinkarnasi Tianzun. Kepala 4 keluarga besar. Pilar keluarga Jiang telah hancur. Daxia akan goyah 100 tahun. Bocah buta. Lembutlah. Kakak, habit tidak aku? Kehren. Bocah buta. Hati-hati. Kakak, bagian mana lagi yang perlu dipijat? Jujur saja, setelah turun ke bumi, kekuatanku hilang semua, tapi dengan sisa tenaga ini, cukup untuk menjagamu dari penyakit. Kamu yang turun dari langit, kakak. Aku punya rahasia yang tak bisa diungkapkan. Kakak, katanya kalau berlebih, aku akan berusaha maksimal. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Berani sekali pura-pura buta menipuku. Kamu sudah lihat tubuh. Aku akan telepon polisi untuk mengurungmu. Kakak, jangan begini. Aku tidak punya pilihan. Adikku sakit parah. Aku harus cari uang untuk obati dia. Aku akan kembalikan semua uangmu. Kumohon lepaskan aku. Sakit adikmu bukan urusanku. Kalau tidak mau bayar, aku hancurkan tempat pijatmu. Aku akan hancurkan panti pijatmu. Berapa yang kau ingin dia bayar? Siapa kau? Gulung. Hei, kau belum membayar. Hingxiu, bertahun-tahun tak jumpa. Sekarang kau, jagoan yang bersinar terang. Ya, aku sudah mencapai tahap pembentukan pondasi. Dan kuharap masuk tahap inti emas sebelum 30. Sedangkan kau mungkin belum tembus tahap pemurnian. Sejak pilar keluarga Jiang runtuh, latihanku mandek. Tapi aku punya hoki jalan pedang. Suatu hari akan kutemukan cara untuk tembus. Duduklah dulu, aku akan buatkan teh. Tidak, cukup sampai sini. Kau tandai penanda perceraian. Lalu kita pergi. Serat Sirai. Jiang Yun, pilar keluarga Jiang sudah runtuh. Hoki keluarga Jiang sudah habis. Seumur hidup takkan tembus tahap pemurnian. Berhenti berhayal. Kau dan nona muda bagai langit dan bumi. Jangan ganggu nona muda lagi. Maksudmu apa? Jangan paham. Tunanganmu dengan nona muda sudah selesai. Ini juga keinginanmu? Keluarga Kiaomu, mengapa begitu kasar? Hentikan. Kiao Qiangxu, putus quand saja pertunangan. Pernikahan gagal bukan berarti persahabatan hancur. Tak perlu menggunakan kekerasan. Nona Lin baik hati melindungi tuannya. Jika Nona Lin ingin menikah, aku tidak keberatan. Kalau Arga Lin sudah merenjak-renjak, tapi mudah direbut keluarga. Mengapa tidak melanjutkan hubunganmu? Kuserahkan si pecundang ini padamu. Kiao Qiangxu, ku. Wei Yu. Jiang Yun, kau masuk tahap pemurnian Qi di umur 5. Terhebat di dunia. Jadi pemimpin generasi muda termasyur. Tapi apa artinya? Nonaku hanya butuh 5 tahun untuk capai tahap pembentukan pondasi. Pondasi, Huaka ITU. Jiang Yun, aku tak mau buang waktu untukmu. Sekarang, kau hanya seperti lumpur tak berguna. Perpisahan antara awan dan lumpur. Kau paham? Jiang Yun, aku tahu putusnya menyakitkan untukmu. Ini 10 juta, cukup untuk pengobatan adikmu. Kau bisa tinggal di sini bersama Nona Lin, menjalani hidup biasa. Jangan sampai kita bertemu lagi. Jiang Yun, pantas saja kau tinggal di rumah tua yang bobrok begini. Setidaknya kau masih punya kesadaran. Pasang surut kehidupan 30 tahun di Hedong. Jangan remehkan anak muda. Jiang Yun, kau gila. Terima kasih atas kebaikan. Tapi bagaimana burung gereja pahami cita-cita angsa? Aku akan batalkan pernikahan ini. Kau, dasar sampah. Apa hakmu merusak pernikahanku? Dukungan apa? Suatu hari kau akan menyesali pilihan. Kalau kau bicara lagi, Feng Jin, lepaskan saja. Ayo pergi. halo ayah. Maaf. Apa? Baik, aku mengerti. Jiang Yun, ada masalah besar. Ada APA? Keluarga bilang pada Xie Xiu menculik adikmu. Aku un jadikan dia Cauldron. APA? Cauldron? Sekarang, di lelang gedung Jusian. Akan kuselamatkan dia. Jiang Yun. Nona, Orang yang kau cari sudah muncul. Nyonya, Orang yang Anda cari sudah muncul. Di mana? Jiang Sheng. Siapkan pesawat jet pribadi. Dalam 1 jam. Aku harus sudah tiba di Jiangche. Pesanan miliaran dolar ini. Batalkan rapatnya.
Wuji, konon lelang malam ini akan menjual banyak senjata gaib. Kau sudah lama di puncak Foundation Establishment. Jika malam ini kita bertemu para dewa, kita bisa masuk realm inti emas. Hanya tinggal selangkah lagi. Terima kasih sudah latihan bersamaku, Qian Sui. Apa tunangan kura-kura berambut hijaumu? Tahu tentang ini? Jangan sebut orang itu lagi. Aduh, kau tidak lihat jalan. Xiao Qingxiu. Jiang Yun. Oh, ini si jenius Jiang Yun. Jenius di periode pemurnian Qi yang mandek, Jiang Yun. Jiang Yun baru saja kuceraikan. Bawa selirmu ke sini untuk meringik. Ini bukan urusanmu. Ekspresi ini. Kau berani memukulku? Jika Pondkar pedang keluarga Zhang, Tianzu, tidak crains-tu. Beranika koperlakukan Zhang Yun Bejini? Lelang akan segera dimulai. Para tamu harap menuju ke kursi yang ditentukan. Aku harus selamatkan adikku sebelum lelang mulai. Hei, Mingerla diriku. Jiang Yun. Yang bisa hadir di lelang premium ini, pasti orang kaya dan berpengaruh. Kawasai Pekundang Kuma Butte Owner. Jiang Yun, Janggon Pura-Pura. Aku tahu kau di sini. Hanya ingin merengek padaku. Nyalakan lagi sentelamamu. Tapi dengarlah baik-baik. Itu mustahil. Aku muak melihatmu sekarang. Kau berlebihan. Aku punya urusan mendesak. Mingerla. Hey Jiang Yun, dengan hack APA kau suruh kami minger? Kau lihat ini? Ini batu Xingyun untuk uji sumsum tulang bawaan. Batu Xingyun. Untuk ikut lelang, harus punya tulang kelas C. Apa kualifikasimu sampai datang ke sini? Jiang Yun. Aku punya tulang akar kelas 1. Oh, kau masih bergantung pada wanita. Kau benar-benar membuka mataku. Bagaimana kau tahu? Aku tak punya tulang C. Ada APA? Bapak Hua, sampah yang bahkan tak punya tulang setak, berani menyusup ke rumah lelang, mencari keuntungan dalam keributan. Berani-beraninya kau membuat onar di sini? Aku akan patahkan kaki anjingmu ini. Jiang Yun yang ikut lelang hari ini adalah murid sekte terpilih atau penguasa di Jiangcheng. Kau tak pantas melawan mereka. Baiklah, ku beri kau kesempatan. Minta maaf dengan wajahmu dan sepatuku. Baru ku biarkan kau keluar dari Jusian. Tuan Zhao, untuk orang yang cari muka pada penguasa, sampah seperti itu Tuan terlalu baik hati. Patahkan tangan kakinya, suruh dia jilat semua sepatu di sini, sampai bersih. Apa yang kalian lakukan? Ini sudah keterlaluan. Katanya pemilik tulang C bisa ikut lelang dan bawa tamu VIP. Nonaland, permisi. Peraturan baru saja diubah. Tulang C saja, bisa ikut lelang? Kata tulang dari mulutmu, terdengar begitu hina? Sudah kulihat, kau belum mencapai tahap pemurnian Qi. Di usiamu ini, tidak bisa naik tingkat. Hanya manusia biasa dengan tulang dinosaurus. Tak perlu berjuang lagi, Jiang Yun. Sujudlah. Harga dirimu tak ada artinya. Mana mungkin kau jilat sepatu orang? Lelang dimulai. Minker. Kae Beauty, ini limbah tulang kecil. Kembalilah ke selokan bau milikmu. Kau mempermalukan diri sendiri. Jiang Yun baru saja sentuh lempengan batu. Bagaimana kau yakin? Dia punya akar tulang kelas D. Nona Lin, jangan paksakan hormatmu pada Jiang Yun. Bersama sampah, kau tetap sampah. Takkan jadi dewa di atas puluhan ribu orang. Mengapa tak bergabung dengan kami? Akan kuperlihatkan arti bahagia layaknya bidadari. Wuji, apa yang kau bicarakan? Oh Chen Shue, bukankah baik punya satu lagi orang sepemikiran? Tak tahu malu. Biar aku coba lagi. Percuma mencoba terus-terusan. Legit pila kau memang sampah. Kau lihat itu? Aku akar tulang kelas B puncak. Dan akan naik ke alam dewa nanti. Wuji, dia jenius tak tertandingi di dasar tingkat pertama. Bahkan pembawa pedangku juga punya akar tulang kelas 2. Kau tak bisa. Anak muda, orang lahir di Roma, sementara kau lahir sebagai sapi dan kuda. Biar aku coba lagi. Jika masih tulang kelas D, aku rela jadi sapi dan kuda untukmu. Koba. Mengapa masih berusaha? Pergi saja kau. Jiang Yun, pria harus bisa lentur. Janggon terbenam dalam masa lalu. Kau tetap jenius dalam fantasi. Mengerti? Terima kenyataan. Dalam hidupmu, kau hanya sampah kehidupan sejati. Mari mulai lelang pertama. Apa yang kalian lakukan? Naik. Dan seterusnya. Badut melompat balok ini. Dia baru menangis saat lihat peti mati. Akan kuperlihatkan kebenaran padanya. Jika ini tulang kelas B, tentu saja. Jika tidak, kau buat masalah di gedung Jusian. Aku juga. Yunuja. Lekukin. Tulang C.
Kelas 1, Jiang Yun. Merah. Mungkinkah orang ini reinkarnasi dewa? Jenius kultivasi langka seabad. Tidak mungkin. Jiwa. Bagaimana dewa tak lulus tahap pemurnian Ki? Emas, emas. Tulang. Satu hari di surga, setahun di bumi, 20 hari. Saber Mulia akhirnya mengirim respon. Thank you, Baginda masih hidup. Diam. Bagaimana siluman itu, luka yang maha agung? Ya, kehidupan mulia tak terbatas. Pedang Kaisar tunjuk ke Jiang Cheng. Selain dewa penjaga gerbang surga selatan, prajurit dan jenderal surgawi, dengarkan perintah, segera ikut aku ke dunia fana. Gali sedalam 3 kaki cari Kaisar. Emas, emas, emas keimasan. Merah adalah reinkarnasi dewa. Mengapa? Bagaimana mungkin? Kaisar manusia 1000 tahun sekali. Tulang Kaisar surga. Ini tulang akar tiada tanding. Ini mustahil. Pilar keluarga Jiangmu sudah hancur. Bagaimana mungkin? Jika Jiang Yun punya tulang Kaisar, selama dia temukan cara bertahan, dia bisa jadi naga saat ada kesempatan. Benar-benar tulang Kaisar. Orang ini tak boleh jadi musuh. Tuan muda Jiang baru saja banyak menghina. Silakan masuk, mohon masuk. Benar-benar Jiang Yun, sampah ini berkemas. Kenapa aku tak tahu? Dia ternyata punya tulang Kaisar. Tulang Kaisar. Kubiarkan kau sambang sebentar. Cepat atau lambat kau akan Mari saya perkenalkan item terakhir yang dilelang hari ini. 4 pilar utama keluarga Jiang sebelumnya. Jenius dari keluarga Jiang. Putri tertua dari kepala keluarga Jiang. Dan juga salah satu wanita tercantik. Kuali yang bagus. Jiang Meng. Harga awal 10 juta. Saya tawar 15 juta. Istana bela diri suci kami butuh kuali sehebat ini. 20 juta. Saya tidak bersan dengan Tuan Shu. Saya, Longman, hanya ingin mencoba. Bayangkan putri tertua keluarga Jiang yang terhormat dulu. Bagaimana rasanya? Saya tawar 50 juta. Saya terjebak di lingkungan membangun fondasi. Bertahun-tahun tak ada kemajuan. Jika dia bisa jadi kuali, saya bisa segera mencapai realm inti emas. Saya harap Anda bisa membantu. Jangan bersaing denken saya. 50 juta. Ini Tuan Shen dari aliansi Darah Setan. Ada yang mau menawar lebih? Jika tidak ada penawar lain, Jiang Meng akan diberikan pada Tuan Shen. 50 juta pertama. 50 juta kedua kalinya. 50 juta. Saya bayar 60 juta. Saya akan bawa dia pulang dan beri saya monyet. Lepaskan adikku. Dari mana asalnya anjing gila ini, Manayer Huang? Kenapa kau biarkan semua orang masuk? Seseorang, tangkap dia. Tangkap dia. Apakah dia putra langsung keluarga Jiang Yun si jenius tak tertandingi? Setelah tiang keluarga Jiang hancur, tingkat kultivasinya turun ke penyulingan Ki. Dia berjuang bertahan di Jiangcheng. Tak kusangka bertemu kalian berdua hari ini. Si jenius tak tertandingi asli. Kalau begitu, ikat dia, persembahkan ke Ju Xianlo sebagai bahan obat. Ini bisa dianggap kontribusi untuk Daxia yang agung. Takut pada yang 5, jahat pada yang kuat. Kau layak disebut kultivator. Oh, keponakan Jiang. Tuan Shen adalah putri tertua keluarga Lin Huyu. Ayahku dan Tuan Shen pernah ada pertolongan dulu. Kuarap Tuan Shen. Bisa berbaik hati melepas Jiang Meng. Keluarga Lin pasti akan membalas kebaikanmu. Membalas dengan terima kasih. Keluarga Linmu. Bukan di Ibaba keluarga Jiang. Keluarga kecil. Kau pikir dia masih sama? Semua orang melihatnya sebagai jenius yang lebih pendek. Hari ini, sebagai sesepuh, akan kuajari ayahmu yang mati. Jiang baiki pelayaran berharga. Kalian berdua anak muda. Kalian juga pantas. Kalian cultivator jahat. Menculik adikku untuk dilelang. Untuk permainan bajingan seperti berani menyebut diri keluarga immortal terhormat? Kau benar-benar sombong. Dia tak bisa terima kenyataan. Selalu hidup dalam hayalan sebagai orang kuat. Jika kau nekat mati, si tua ini akan mengabulkannya. Ayo pergi, kakak Jiang Yun. pergi.
Kau mau ikut? Shen Xiun, kau berani sentuh adikku, akan kubunuh kau. Keras kepala. Hari ini kau akan merasakan rasa putus asa. Wei Yu, Shen Moshu, Apayang Kolakukan, Takut Komangadapi, Kemaraon Keluargalin. Konyol, keluarga Lin bisa apa? Kultivator lemah sepertimu, pantas dihancurkan oleh kami. Jiang Yun, kau ngomong kosong, kujadikan dia caul drone di depanmu. Zhen Xiun, kau kau cari mati. Jiang Yun, tadi kau begitu sombong? Senior, Biarkan aku yang urusi dia. Tuan Zhao, Apa kabar ayahmu belakangan ini? Ayahku sehat-sehat saja. Dia sering menyebutmu. Aku tahu hobimu mengoleksi wanita cantik. Akan kukunjungi kau lain hari dengan membawa hadiah spesial. Baik, silakan. Pemimpin aliansi Shen, asalkan kau bebaskan Jiang Yun. Aku rela lakukan apapun permintaanmu. Oh, mau melakukan apa? Shen Shiyuan, kau keji. Azalkan ko bebaskan Jiang Yun. Aku mau menjadi wadahmu. Selamat, pemimpin aliansi Shen. Sekaligus dapatkan 2 wadah cantik. Semoga pendakianmu ke alam baka sukses. Masuk peringkat Xianpan. Baik. Jiang Yun. Sebenarnya aku suka padamu. Kau boleh pergi. Shen Shiyuan, Nayawamu Kutuntat. Dasa anak tak tahu diri. Bertahun tahun aku kuasai Jiangcheng. Tak terkalahkan di bawah Golden Core. Apalagi kau baru tahap pemurnian Qi. Menanggu Zaira Emas. Topi manik lengan brokat. Bayangan Jiro. Sang raja sejati turun ke bumi. Pedang Putra Langit terlalu pemberontak, mendesak lindungi sang junjungan. Bodoh siapa ini, berani sekali. 100.000 pengawal malamku. Teletiba di Jiangcheng. Mohon perintahnya, hancurkan para pemberontak. Berdoalah agar Tianzun baik-baik, atau Bai Yujing tak peduli nasib kota sungai ini. Ikuti terus. Shen Xiun, reinkarnasi surgawi. Tak takut karma menghampiri? Wuji, jangan khawatir. Asal kau ambil tulang kekaisarannya, dan biarkan dia hidup, apa bisa melawan balik? Jadi begini rupanya. Bencana. Hari ini akan kutunjukkan rasa putus asa yang sesungguhnya. Akan kuperlihatkan di depanmu. Semua perempuanmu menjadi kuali ritualku. Tulang kekaisaran milikku. Dengan bakat tak tertandingi ini. Akulah sang kaisar. Akulah sang kaisar. Keluarga Zhao pasti jadi pilar Kerajan. Tulang kaisar. Tulang kaisar. Tulang kaisar. Nona cantik. Jangan mendekat. Tulang kaisar. Akulah sang kaisar. Akulah sang kaisar. Kumpulkan semua iblis. Ingin lewat gerbang langit selatan? Lupa bagaimana 10.000 tahun lalu kutetak dengan satu pedang. Menghancurkan klan iblismu? Barony Langkang. Wah, pesawat. Wuji, bagaimana denganmu? Bagaimana mungkin? Dia sampah. Bukankah dia masih tahap pemurnian Qi? Sepertinya tingkat kekuatannya masih labil. Jin Shuo di antara alis. Siapa kau? Jiang Yun, kenapa kau pukul orang?
Saat kau menuduh tanpa bukti. Tak by saka kau lihat kebenaran. Kau sampa masyarakat. Kau jahat. Kau kilik adikku kesini. Untuk dijadikan kuali. Dan pacarmu Zhao Wuji. Dia curi tulang kaisar. Tulang kaisar. Mungkinkah Jiang Yun ini, sang kaisar tak bisa bereinkarnasi? Dan kau, Shen Shiyun. Berani sentuh wanitaku. Ha, itu bukan alasan memukul orang. Jiang Yun. Aku mengerti. Ini hanya kesalahpahaman. Tapi apapun yang terjadi, sebagai junior tak pantas main kekerasan. Baiklah. Kau minta maaf padaku. Aku bisa putuskan sendiri, untuk kau bawa Jiang Meng dan Nona Lin. Bagaimana dengan akhir bahagia? Ini situasi saling menguntungkan. Tapi saya menolak. Kau. Jiang Yun. Kau benar-benar tak tahu malu. Koyang Monkulik Zhang Meng Pertamakali. Lalu mengganggu Jiang Yun. Jiang Yun, beri ruang kompromi. Untuk pertemuan mendatang, bahkan jika kau mencapai tahap pemurnian Qi. Lalu apa? Keluarga kaya diizini. Punya ahli inti emas yang didukung. Mereka ada di mana-mana. Mau bertarung sampai mati dengan kami? Shindan, I can mati jaring putus. Kau pantas menermania? Aliansi Darah Setan sudah di Jiangcheng 100 tahun. 4 pilar kota pun tak berani meremehkan. Apa kau gila? Aula suci bela diri telah melatih tubuh dan jiwa. Ada patung suci di aula. Ahli Jindan bisa membelah gunung dan sungai. Apa kau tak layak? Minta maaf pada kami. Longmen sudah mengakar di selatan lama. Kekuatan kami meliputi dunia hitam dan putih. Dikenal semua orang. Dragon Gate punya 2 ahli inti emas. Apa itu belum cukup? Masih jauh dari cukup. Zhang Yun. Qui n'a pas ta commun tamaf dulu? Bawa adikmu pulang dulu. Kau baru saja terobos. Tingkatmu masih panjang perjalanan. Jiang Yun. Bahkan jika kau kembali ke puncak pembentukan pondasi. Aku beri jalan, kau tak mau. Bunuh diri. Karena kau bersikeras. Ditamba kami kuasai keluarga Zhao di Utara. Latar belakang keluarga Zhao kami. Punya Dewa Erlang. Erlang Shen. Nanti tanyakan pada konferensi. Salah satu keluarga kami akan jadi ahli kuat. Masuk kelas abadi. Nanti semua I manjing di Utara akan naik ke langit. Apa itu belum cukup? Dirahmati dewa besar itu. Tampaknya kebangkitan utara. Sudah pasti. Benar. Bahkan jika dia jadi pilar, hanya soal waktu. Zat keluarga Jiang berkuasa. Juga jadi pilar langit. Jiang Yun ditemui lewat pertarungan. Minta maaf. Erlang Shen. Aku tahu. Tapi keluarga Zhao itu. Tapi kalian keluarga Zhao siapa? Baik. Jiang Yun. Apa kau punya hubungan dengan Shinjun Kojiro? Aku tak perlu koneksi. Dewa Erlang pun tak bisa jadi sandaran. Jiang Yun, hujat akan dihukum Tuhan. Kau benar-benar ingin mati. Jiang Yun, lupakan saja. Mari kita pertimbangkan. Balas dendam pria tak perlu terburu. Ngaku-ngaku kok malah kata. Dia punya koneksi apa? Dia cuma bisa mulut. Mungkin dia minta tolong padaku untuk bebaskan Jiang Meng. Dia cuma kebetulan beruntung. Setelah mencapai pondas, kau jadi sombongnya? Hahaha Jiang Yun. Kau benar-benar tidak ada harapan. Keluarga Jiang akhirnya susah payah. Melahirkan orang yang mencapai pondasi. Tapi siapa sangka? Ternyata kau, si tukang omong kosong. Oh Jiang Baihi. Orang tua tak berguna. Pasti sangat kecewa di alam baka. Jika berani ganggu ayahku lagi. Keponakan Zhao, jangan bicara omong kosong. Sebelum dia mencapai pondasi dan kekuatannya belum stabil. Langsung bunuh saja, agar tak merusak dunia lagi. Berani menadai Shinjuan Jiro. Kau akan kehilangan lebih dari kepala. Aku tahu orang di sini. Bangga menindasku. Tapi keberadaan sudah di luar pemahaman kalian. Semua yang kalian tawarkan, bagaikan semut di mataku. Bagaimana kalau begini? Aku beri kesempatan lagi. Jiang Yun, kau takut sampai gila? Beri kami kesempatan. Jiang Yun, aku benar-benar kagum. Baru mencapai pondasi, sudah berlagak badut. Jika capai inti emas dalam 100 tahun, kau bisa tembus langit. Pondasi, inti emas. Tak ada langit. Kau berani bicara sembarangan. Hari ini kubunuh kau untuk persembahan pada Jenjun Erlang. Silakan tanya dia. Tuan Zhao Ya, tak tahu bangsawan mana yang datang ke penjinapan. Bolehkah saya tahu nama Anda? Ini Tuan Yang, sang penguasa langit. APA, orang hina ini telah menghadap Jenjun. Tampaknya Tuan sedang dalam bahaya. Apa? Tak ada siapapun. Tetap di tempat. Pasukan surgawi segera cari tubuh sang Tuan. Jangan sampai salah.
Gila, sungguh gila. Kau ini gila. Berani-beraninya hina Dewa Agung. Kau pikir umurmu panjang? Baik. Bagus. Sungguh bagus. Jongyun, Kau minta maaf pada kami di depan umum. Mungkin kami akan melepaskanmu. Dan kau bisa hidup keluar dari Jusian Building. Kurasa kau tak cuma tak punya tenaga, tapi juga otak. Paman, bunuh dia sekarang. Apa yang kalian lakukan? Kalian orang terhormat, tahu diri salah, masih berani terbunuh terang-terangan? Aku di sini. Kira bisa sentuh aku? Tuan Zhao, bunuh dia. Shenwu Hall akan bersaksi untukmu. Jongyun pantas mati. Aku juga bisa bersaksi. Jongyun, Kau telah bangkitkan murka langit dan menghina dewa. Kubunuh kau demi langit. Silahkan coba. Sahabat lama. Lama tidak berjumpa. Aku terlambat. Semoga Yang Mulia bisa memaafkanku. Pergi sekarang juga. Kau ini aktor di mana? Tak tahukah ini tempat apa? Manusia biasa. Bagaimana kalian masuk ke sini? Yang Mulia. Siapa orang ini? Orang yang mencuri tulang kerajaanku. Kamu bilang, wanita ini bisa ilmu sihir. Jiang Yun bersekongkol dengan setan dan memeras putra tertua keluarga ternama. Ini keterlaluan. Mau cuma kalian segini? Bisakah lawan kami yang terhormat? Yigong Sakanaga. Bidadari yang kau sebut-sebut, tapi tak kau kenali. Oh, ngomong-ngomong. Tuan muda Zhao ini, sepertinya putra tertua perbatasan utara. Punya hubungan dekat denganmu. Jongyun, berani-beraninya kau hina ayahku. kurang ajar sekali kau. Zhao Yizhong itu pahlawan. Berani bicara sembarangan di sini, penodaan utara. Keponakan, bunuh dia. Aku akan lindungi kau. Peniston. Sebaiknya kau bunuh diri sekarang. Mungkin kau bisa selamatkan nyawa. Penentuan nasib sendiri. Keluarga Zhao adalah raja perbatasan utara yang tak tertandingi. Juga mendapat perlindungan dari sosok agung di langit. Apa kedudukan? Kedudukan? Biar kuhabisi nyawaku. Mimpi. Perhatikan baik-baik. Inilah pilihanmu. Selesaikan sendiri masalahmu. Dulu, jika ayahmu tak bersujud di Gunung Changbai, berdoa padaku, memohon perlindunganku, berlutut 3 hari 3 malam. Kau pikir, aku akan memilih keluarga Zhaomu? Apa? Aku tidak salah maksudmu, kaulah sang penguasa? Iya. Sekarang sujudlah dan kembalikan tulang kerajaan. Hancurkan kultivasimu. Kau boleh hidup. Haha, siapa kau ini? Berani-beraninya mengaku sebagai Erlang Zhenjun. Apalagi suruh aku mengembalikan tulang kerajaan. Pantaskah kau? Tak kuzangka keluarga pilihanku. Seorang seperti ini. Zhao Yizhong, sebelum kemarahanku meledak, segeralah bersujud di kaki. Berani kau hina ayahku? Ayahmu cuma pantas bersujud di kakiku. Tak boleh angkat kepala. Kau sungguh arogan. Jongyun, jangan kira dengan kari pelendang. Kau akan selamat. Kau telah sentuh batas kesabaran. Jalanmu hanya menuju maut. Dengan darahmu, persembahkan untuk pahlawan utaraku. Menghabis. Baik. Pertama hina keluarganya, lalu bersatu dengan bajingan. Permalukan adikku, hina Weiyu. Ini tulang kekaisaranku lagi. Sekarang dia ancam mau membunuhku. Jongyun, siapa yang kau sebut ikan busuk? Paduka, biar hamba urus ini. Baik, selesaikan ini untukku. Masih berakting di sini. Mati. Yin dan Ying. Sekarang aku takut. Dia sudah tunjukkan kekuatan penuh. L'agit au renfort. Berhenti. Ini kesempatan terakhir. Helyuang, Kenta. Aku sudah mencapai inti emas. Bisa menjelajahi langit dan bumi. Dan maha kuasa. Kamu tidak ada getaran kultivasi. Sampa, bunuh. Kakak Jiang Yun, hati-hati. Kakak Jiang Yun. Selamat Jangantikat. Jangan takut, tidak apa-apa. Trik receh. Berani-beraninya pamer di hadapanku. Bagaimana mungkin? Inti Emas Punkak, Jiangcheng. Masih ada orang sekuat ini di Jiangcheng?
Sungguh tak kusangka. Jiang Yun Lisik. Kau tak bol menikahiku. Kau tiga panggil dukuan sakiti wuji. Tak sadarkah kau? Diala yang ambil naya waka dulu? Saat dia hinaku dulu, di mana kalian? Tulang kaisar. Iblis ini terlalu kuat. Ketua Aliansi Shen. Ketua Aula Su. Quechua sect Ju. Bantu aku. Dia hancurkan Zhao Wuji hanya dengan satu jari. Kekuatan iblis ini bisa hancurkan kita bertiga. Selesai. Paduka, urusan bawahanku. Hati-hati pilih sekutu nanti. Ini tulang kaisarmu. Aku rela beri separuh harta keluarga Zhao. Asalkan kau mau membantuku. Kali ini, Katagi Lunas Dermo. Dan seterusnya. Tulang kaisar ini harus kau kembalikan. Parani Koba. kau ingin menghentikanku. Bagus. Tulang imperial ini langka dalam 10.000 tahun. Siapapun yang memiliki tulang ini, pasti bakat muda yang luar biasa. Pasti memiliki kekuatan dahsyat. Pasti orang terpandang di dunia. Dan kau? Ya. Maksudmu, aku tak layak memiliki tulang imperial ini. Ya, tepat sekali. Asal-usul tulang imperial ini belum jelas. Kau harus tinggalkan dulu di sini. Setelah kami selidiki, kami akan bebaskan kau. Jiang Yun, kami semua di sini adalah orang-orang terhormat. Asalkan itu sah. Kami pasti rehabilitasi namamu. Benar, cari saja kebenarannya. Bukan soal tulang imperialmu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku butuh izin kalian. Bersihkan nama. Kau pantas menermania. Kalian. Beda yang baik dan jahat. Tak bisa bedakan benar salah. Haidam Cutie Takjilas. Berklaim sebagai sekte terhormat. Kalian sama saja dengan kultivator jahat. Paman-paman, hukum dia berat untukku. Jiang Yun, aku kino kau berhantahan. Aku paham betul diri. Dengan bakat, mustahil kau dapatkan tulang imperial ini. Xiao Qingxiu, buang pikiran kotormu. Apa urusanmu percaya atau tidak? Lagi pula kita sudah putus tunangan. Urus saja dia. Beranin ya kau. Pertama, kau lukai Wuyi. Lalu hina semua sekte besar. Kau tak termaafkan. Sudah bicara omong kosong. Tulang imperial. Kau akan tinggal, masih belum pergi. Tulang imperial ini milikku. Siapa berang kekaisaran adalah milikku. Lihat siapa Parani menyentuh. Aku sudah jujur padamu. Kursi itu. Ini kursi giok pemilik tulang kekaisaran sebelumnya. Penuh aura kekaisaran. Sekarang jadi kursi terbaik di lelang. Tak ada yang berani duduk selama ribuan tahun. Kuperhatikan dengan seksama. Meski kau punya tulang kekaisaran. Tapi kau dan kursi itu, tak ada resonansi di antara kalian. Bukankah itu alasan cukup? Kau tak tahu malu tak mengandalkan indera untuk kenali tulang kekaisaran. Ini cuma alasan ngawur. Sengaja menyulitkan saudara Jiang Yun. Nona Kesi, bukan tempatmu bicara. Jadi begitu rupanya. Abayang Kolakukan? Apakah dia ingin? Barisan. Kursi ini hanya tubuh emas yang layak. Hanya sang penghancur sejati yang layak. Kursi ini hanya yang akan dikenang selamanya. Hanya sang legenda abadi yang layak. Kursi ini hanya Tian Jiao tak tertandingi yang layak. Hanya yang tak ada tandingannya. Jiang Yun terlalu sombong. Jika kau duduk di sana, kau akan dibunuh keroyokan massa. Jangan duduk. Siapa bilang aku bukan orang bernilai tinggi? Bukan yang akan daikneng selamanya. Jenius tak tertandingi. Berani-beraninya kau bicara begitu di acara ini? Bicara semaumu. Kau terlalu angkuh. Kau terlalu menganggap dirimu penting. Baik. Kau harus duduk di kursi ini. Tepat sekali. Yang ganzalakan kami ika nanti keyang. Aku Shen Xion, pemimpin aliansi setan darah. Su Mingjue, Master Shingu Hall. Zhu Xiun, pemimpin sekte Longmen. Mari bertero. Siapa berani? Gerombolan tulang patah, berani menggonggong di hadapanku. Lajapila. Bagaimana kau tahu? Ini tidak cocok denganku. Kursi ini sedang mengenali tuannya. Mustahil.
Sama sekali mustahil. Pemilik sebelumnya kursi ini telah naik ke alam baka. Aku ingin kursi ini kenali pemilik baru. Harus lebih kuat dari pemilik sebelumnya. Ini tidak mungkin. Orang ini tidak boleh dibiarkan. Apa aku salah menilainya? Ini berkah untuk mengenali sang tuan. Pemegang tulang kaisar, seharusnya satu. Tulang kaisar, benar. Pemilik tulang kaisar adalah dewa. Ini kekuatan besar, segera sujud. Sembah sang penguasa. Hormati sang master. Kau tak bersujud? Bukankah ucapanmu itu penghinaan? Hormati sang penguasa. Mimpi. Paman. Tolong aku. Kuserahkan seluruh harta keluarga untuk membunuhnya. Tulang kaisar alaminya terkonfirmasi. Dia pasti jadi orang besar. Kita telah menghinanya hari ini, bahkan merencanakan lelang adiknya. Meski kita lolos hari ini, saat dia semakin kuat. Apakah kita akan selamat? Bukan hanya kita, tapi seluruh keluarga. Orang seperti ini pasti jadi pahlawan. Keluarga akan musnah seketika, dihapus dari dunia, dihancurkan warisan ribuan tahun. Bisakah kau tanggung semua ini? Dia baru bangkitkan tulang kaisar. Sudah setara dengan kita. Bagaimana nanti? Hari ini kesempatan terakhir. Apa rencanamu? Jangan ragu. Baik. Kami bantu. Paduka, ini. Orang pilihanmu, Yoris sendiri. Mengerti. Kalian cari mati. Zhao Wuyi, Yikanekat. Aku tak bisa menolong. Zhao Yizhong kemari. Zhao Yizhong. Apa yang terjadi? Ku bilang, pergi sebelum aku marah lain kali. Sekarang sudah terlambat. Masa depan keluarga Zhao sudah hancur. Apa yang terjadi di sini? Tanya saja pada anak kesayanganmu. Ayah, kau datang tepat waktu. Ini adalah monster. Dia juga bilang, Kau berlutut padanya 3 hari 3 malam. sekarang kau bantu si jalang ini memukulku. Mari kita berkolaborasi mencekik mereka. Pencekikan, brengsek. Dasar keluarga Zhao hancur karena kau. Usaha bertahun-tahunku hancur. Ayah, apa yang kau bicarakan? Kita punya banyak orang sekarang. Mengapa harus takut pada mereka? Diam kau brengsek. Tuan, dia masih muda. Beri dia jalan keluar. Tuan, ayah. Apakah dia benar? Kau telah undang bencana. Aku tak bisa selamatkanmu. Salahkan yang kau usik. Ini dia. Dua. Bagaimana memilih? Lihat diri. Aku mengerti. Ayah. Dengan kekuatan keluarga Zhao, Kecuali empat keluarga Tianzhu. siapa bisa hentikan kita? Kita tak perlu bersujud pada siapapun. Brengsek. Siapa orang ini? Dia bisa kuasai Zhao Yizhong. Dia paksa serang anak sendiri. Qui que tu attends auront une attaque volée dire mes camps. Siapa dia? Minquin le Bidurmati. Jika dia dewa abadi, mungkin itu pria di sana. Tianzun. Ayah, kenapa ayah melakukan ini? Paman, kenapa lakukan ini? Diam. Ini semua karena kau merayu putra hingga dia melakukan kejahatan keji ini. Aku tidak melakukan apa-apa. Apa dia benar-benar manusia langka? Apa aku benar-benar salah lihat? Tuan, aku sudah hancurkan meridiannya dan 70% kekuatannya. Sekarang dia orang tak berguna. Mohon maafkan keluarga kami. Kekuatanku. Dan dasar kultivasiku hilang. Tanya itu. Orang dewasa. Mohon ampuni keluarga kami. Mengingat kesetiaanmu bertahun-tahun. Menjaga utara. Akan kuampuni keluargamu. Terima kasih, Tuan. TAPI. Kebenaran bahwa anak tak patut mengajari kesalahan ayah. Apa kebenaran bahwa anak tak perlu mengajari kesalahan ayah? Apa kau paham? Ayah Jangon. Mengapa kau lakukan ini? Siapa mereka? Kulung. Menyalahkanmu sebab membuat malapetaka besar. Ini mengorbankan nyawa seluruh anggota keluarga Zhao. Tak cukup untuk menebus dosamu. Ayah sedang menebus dosamu, anak durhaka. Terima kasih, Yang Mulia. Bawa dia pergi. Terima kasih Yang Mulia, telah tak membunuhku. Kebaikan Yang Mulia. Keluarga Zhao takkan pernah lupa.
Kami akan jaga perbatasan utara sepenuh hati. Dan takkan kembali ke Jiangxing selamanya. Minggir. Baik. Semua yang kukatakan sekarang, percayalah semua perkataanku adalah benar. Satu hal telah selesai. Mari lanjut ke hal berikutnya. Kemana Tuan Huang pergi tadi? Mengapa datang terlambat? Aku terlambat, kau terlambat. Atau tak mau masuk? Ini salah paham. Ini salah paham belaka. Tidakkah kau tahu soal lelang adikku atau keluarganya Jiang sudah tak berwibawa lagi? Kalian Jusianlo sengaja menekannya. Aku tak punya. Akarmu hancur sendiri. Jika tidak, Jusianlo akan... Apa lagi yang kau tunggu? Tadi hanyalah salah paham semata. Jusianlo selalu menjunjung keadilan. Tak ada penandaian jahat di sini. Menurutmu, semua tadi hanyalah salah paham? Memang ada kesalahpahaman tadi. Kami salah tak membedakan benar dan salah. Ini kesalahan kami. Saya minta maaf atas nama Shen Wutang. Jika ada yang menyinggung, mohon dimaklumi. Iya. Oh, maaf atas ketidaksopanan saya hari ini. Longman juga penguasa di Jiangcheng. Bila butuh bantuan nanti, kami akan bantu sebisanya. Saya terlalu terburu-buru tadi. Jika ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, saudara muda. Kami datang hari ini untuk meminta maaf padamu. Jika Tuan Jiang butuh ganti rugi, silakan beritahu. Shen Wutang dan semua yang hadir akan berusaha maksimal. Bicara soal ganti rugi, saya pun usut. Menurutku begini saja. Kami bertiga akan berikan tanda mata kami. Bila Tuan Jiang butuh apapun, kami siap membantu kapan saja. Tidak hanya itu. Kebetulan saya bertemu kawan. Maka, Shen, malam ini di Hotel Seven Star akan ada jamuan makan. Pertama, untuk meminta maaf pada Tuan Jiang. Kedua, menyambut Nona Jiang ke kota. Bagaimana? Untuk menyambut kedatanganmu? Inikah cara kalian minta maaf? Kalau begitu, Shen Wutang akan ganti rugi 1 miliar yuan. Untuk berdamai dengan Tuan Jiang. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana kalau kau potong? Bagaimana kalau kau bunuh diri saja? Jiang Yun, kau terlalu mahir bercanda. Masih kurang? Jiang Yun. Apa maksudmu? Beberapa dari kami sudah. Mengapa kau masih memaksa kami? Adikku kau hina, Wei kau tindas, dan aku kau tekan. Apa permintaan maaf? Seadanya sudah cukup? Apa yang kau inginkan? Sudah kujelaskan. Potong anggota tubuhmu sendiri. Mustail, Singgu Mustail, Zhang Yun, Kojila, haruskah kau musuhi 3 sekte besar hingga langit runtuh? Ini untuk kebaikanmu. Agar sektemu aman. Kau bicara sembarangan. Jangan kira hormatku dulu. Artinya kami takut padamu. Jiang Yun, kami tahu kau benci. Tapi kau terlalu memaksa. Mengapa kau lakukan ini? Balas dendam tak berujung. Mundur, lebih banyak ruang. Dalam jalan tahu. Lebih baik banyak kawan. Sudah kau pikir mata? Mundur, pandangan lebih luas. Kau tak tahu malu saat kau diam saja. Pernahkah kau pikirkan saat kau jadikan Wei kuali? Pernahkah kau pikirkan saat kau sombong? Saat kau jadikan orang sekitar sebagai kuali? Pernahkah kau pikirkan saat kau puji diriku? Pernahkah kau pikirkan kini posisi terbalik? Kau berlagak susi. Dengan sikap munafik, kau tak bisa lari. Kau sudah potong anggota tubuhmu. Dan habiskan rezekimu. Aku jamin sektemu akan aman. Jika tidak, kuhancurkan sektemu total hingga rata dengan tanah. Jiang Yun. Kau, sujudlah. Sama sekali tidak mungkin. Kami sudah mengalah sangat banyak. Kalian masih memaksa kami. Jangan salahkan kami jadi kejam. Aku. Ada juga yang biarkan diri hancurkan ilmu bela diri. Lupa nasib keluarga Zhao. Jangan sampai nasibmu seperti mereka. Ya, saudara Wong. Apalagi yang kau tunggu? Maukah kau biarkan kultivasimu hancur? Keluarga Zhao hari ini adalah nasib kita. Tapi iblis itu masih di puncak Golden Core. Jika kita bersatu, perang. Masih ada peluang. Baik. Jiang Yun. Jangan kira kau punya penuh. Kami yakin jika kita bersatu di bawah 4 pilar, tak ada yang bisa kalahkan kita. Kebodohan. Kezambangan. Jika kau tetap nekat, jangan silakan kami. Kalian semut di mata. Jiang Yun, kau terlalu sombong. Bertarung. Jiang Yun, tak ada yang paksakanmu mati, tapi kau sendiri yang celakakan dirimu. Dan adikmu. Mencelakakan keluarga yangmu. Pemimpin section. Pergi bunuh adiknya sekarang. Baik. Mari lihat siapa berani sentuh rambutnya. Salah satu keluarga 4 pilar. Nona Su Yu dari keluarga Su di sini.
Auramnya lebih menyeramkan daripada orang itu. Pengawal pedang siapa yang begitu lancang, berani menghalangi jalanku? Keluarga Su, salah satu dari 4 pilar langit. Mengapa mereka datang? Tak kusangka lelang kecil ini. Bahkan mereka pun diundang. Legenda menyebut seluruh kekayaan dunia berasal dari keluarga Su. Mereka sumber kekayaan. Bisa disebut negeri kaya raya. Hari ini kusaksikan. Memang pantas diakui. Nona, kalau boleh. Gulung. Sepertinya ada yang akan bantu urus Jiang Yun. Mari kita lihat dulu. Berkah atau petaka, kita belum. Cao Zhang Yun. Ya, siapa kalian? Nona Su, kau datang untuk tulang kekaisaran? Tulang kekaisaran memang layak untuk 4 pilar. Pantas menyandangnya. Dia punya tulang kekaisaran. Ini kejutan yang menyenangkan. Nona Su, ada keperluan APA? Jangan-jangan juga untuk tulang kekaisaran? Aku ingin kau menikahiku. Sudah kusiapkan 10.000 tael emas dan mobil giok. Lebih dari 100 juta tunai. Asal kau setuju, semua jadi milikmu. Masa aku tidak tahu? Aku punya tunangan yang belum ketemu. Setelah melihatku, APA kau masih puas? Pikirkan baik-baik. Penampilanmu cukup. Soal pernikahan, bicara nanti saja. Beranina komangina nyonya besar. Kakak. Jujur saja, semua di sini Penchkat tak berprinsip. Tapi aku masih kagum pada kau layak jadi milikku. Jiang Yun, dia kartu truf terakhir buat kesombonganmu hari ini. Rupanya kau sudah mengecewakanku. Ya, kau didukung keluarga Su. Memang bisa membuatmu semena-mena. Aku sudah paham caramu lempar kesalahan. Hari ini aku dapat pelajaran. Soal aku mengkhianati, kau berani mengatakannya. Lajapila. Kapan aku, Jiang Yun, butuh orang lain? Dia itu. Mantan pakar. Chusun. Aku takut tanggung kotor kalau pukul kau. Ingat, dengan statusmu dan kedudukanmu, tolong kilas renda, dan keluarga Chow. Aku bisa hancurkan kau sekejap. Ingat baik-baik, kekasihku, jangan diucap. Jangan disentuh. Baik, aku sudah bantu hilangkan rintanganmu. Urusan semut kecil. Akan kuselesaikan sendiri. Soal kau dan aku, bicarakan nanti saja. Mengapa harus repot seperti ini? Inti emas lagi. Di kota ini, hanya ada 2-3 orang. Mereka semua dukung Jiang Yun. Sepertinya kita akan gagal hari ini. Ada apa ini? Kenapa mereka tidak terpengaruh? Karena Nona Su yang pertama membelaku. Aku akan mengampuni nyawamu, jika lain kali. Chusun, sipat minimaf pada Tianjiang. Tak perlu, aku masih punya urusan sendiri. Kalian bisa pergi sekarang. TN Jiang adalah tunanganku, Semyoyang di sini. Jika tidak mendengarkan TN Jiang, berarti melawan keluarga. Aku tidak perlu jelaskan konsekuensinya. Aku akan menunggu di luar. Pantasan dia didukung keluarga Su. 4 keluarga pilar, penjaga kecil, bisa menghancurkan kita. Apa yang harus kita lakukan? Semuanya sudah berakhir. Tian. Jiang. Jika ku buang ilmu bela diriku. Kau tak akan lebakan marga kami? Ketua Hol Shu. Alam. Baik-baik. Aku Su Mingzhou. Ketua Hol Shenwu. Rela menghapus ilmu bela diriku. Kau mau libatkan margamu sendiri? Aku Huang Wan, manajer Jusian Lou, relakan diri meledak. Kau. Aku Juziun, kepala Longmet. Rola Melepascan Cultivasicu. Baik, aku Shen Xiun, pemimpin Bloodfiend Alliance. Rela hancurkan kultivasiku. Tidak. Yang lain boleh, tapi yang lain bisa, tapi kamu tidak. Kenapa begitu? Kenapa mereka boleh terus merusak dasar kultivasi? Aku tidak boleh, kau sengaja menargetku. Kau ingin bertarung sampai mati? Kau pikir dirimu berhak, mau mati bareng aku? Ketua Su, Mensu. Direktur Huang sendirian. APA yang kau takuti? Memang ada yang perlu ditakutkan? Dia cuma punya tulang kekaisaran, ditambah monster itu. Ayo kita lawan bersama. Bunuh mereka. Kalau mau mati, jangan seretkan. Keluarga Su saja bisa membuatmu takut begini. Aku salah menilaimu. Kalian semuanya pengecut. Bahkan jika aku mati hari ini, ku bawa juga orang tersayangmu, jadi teman kuburan.
Dalam 7 hari, kau harus dengar kau hapuskan kultivasimu. Dan musnahkan murid jahat sekte. Pergi. Wei Yu. Nona Sutedi. Kami tak pernah bertemu. Kak Zhang Yun, tak perlu mange lascan. Kau dan adikmu akhirnya bersatu. Pasti banyak yang ingin dibicarakan. Aku pergi dulu. Sudah kukatakan akan kembali. Tuanku. Bankan. Penguasa iblis, kau sangat berani. Avatar manusiamu hampir habis. Kau tak boleh tinggal di dunia manusia. Kembali ke surga dulu. Baik. Jiang Yu berhenti. Ada apa? Jiang Yon, kau licik sekali. Sejak aku mengajak cerai dulu, kau sudah berpihak pada keluarga Su. Tujuanmu hari ini menghinaku. Kau pura-pura jadi orang bodoh ya? Bukannya kau yang menyesali pernikahan duluan, bersumpah merapikan keluarga-keluarga terpandang, lalu mencoba membunuhku. Jadi kau mengaku? Aku malas buang waktu denganmu. Ada urusan penting yang harus kuselesaikan. Kau, Henteng, sepatlah melekar ke keluarga Su. Aku akui kau menang. Tapi caramu menang sangat hina. Kau tak menang dengan kemampuan, tapi lewat wanita. Kau kira aku akan menyesal? Qza Rankin, tidak. Pria yang mengandalkan wanita untuk sukses, Kiao Qiansui akan selamanya meremehkanmu. Kau yang suka meremehkan orang. Kau, tunanganku bukan level yang bisa kau tantang. Dengan status dan jabatan, kau tak pantas menghakimi tunanganku. Tamparan ini sebagai pelajaran untukmu. Ya. Jiang Yun, rasa sakit yang kiterima hari ini. Akan ku balas. Sekarang tidak ada siapa-siapa. Bicaralah, apa tujuanmu menikahiku? Kalau begitu aku akan terus terang bersama keluarga Su. Zhang Meng dari keluarga Zhang 4 pilar. Kami punya perjanjian pernikahan. Tapi dia playboy. Pantas saja, keluarga Jiang sudah lama merosot, tapi reputasinya masih ada. Dengan menikahiku, kamu bisa membatalkan pertunangan dan mengendalikanku, sekaligus mengumumkan pernikahan dua keluarga, tanpa menurunkan status atau dikritik. Rencana bagus. Ya, kamu pria pintar. Keluarga Jiang sudah lama terpuruk. Menikahiku bisa membantumu bangkit kembali dan aku juga bisa mengamankan posisiku. Besok kamu akan melamar ke keluarga Su. Kita sama-sama dapat keuntungan. Asalkan kamu bisa bangkit, aku tak keberatan berpura-pura. Aku tak tertarik urusan keluarga Sumu, tak ada minatku. Harta keluarga Su tak kupedulikan. Ada hal lain, aku harus pergi. Jiang Yun, tidakkah kau ingin selamatkan adikmu? Kau benar tahu di mana adikku? Sebagai putri tertua keluarga Su, belum berguna. Dusta hina untuk memancingmu kembali. Keluarga Su punya bola jiwa, Bai Yu Jingxia, yang bisa melacak siapapun. Dan itu juga maharku. Jadi kau ingin aku menikahimu? Sangka. Tapi aku paling tak suka anak orang kaya. Siapa yang suka siapa belum tentu. Kita saling memenuhi kebutuhan. Sampah. Sekumpulan sampah. Tidak cukup. Tidak cukup. Tuan, orang-orang telah dibawa. Tubuh Yin ekstrim. Sudah bertahun-tahun aku mencari. Dan akhirnya menemukannya. Kultivasiku bisa lebih maju. Lepaskan aku. Panggil. Lepaskan aku. Kau panggil. Lepaskan. Semakin kau berteriak, semakin kuat hasratku. Saudaraku takkan membiarkanmu pergi. Dia takkan membiarkanmu pergi. Saudaramu.
Ini reinkarnasi Dacia Zu. Tianzun. Karena kau sudah di sini, tak perlu pergi. Baik, mari. Ribuan tamu mabuk oleh bunga. Pedang bekukan 14 negeri. Saudaramu. Jika bukan karena dia dulu, kultivasiku takkan hilang. Aku terpuruk sampai harus serap energiin untuk stabilkan kultivasi. Aku pun tak sabar temui dia. Ada ide lebih baik. Haruskah ku tangkap dia? Biar dia melihat adik tercintanya diperkosa olehku. Tidak, jangan. Coba tebak. Ekspresi dia akan seperti apa? Tidak. Tuan, semua sudah siap. 3 hari lagi akan ada konferensi tanya-jawab di villa. 4 keluarga Pilar berkumpul. Para selebriti pun datang. Undangan sudah dikirim ke keluarga terkenal. Untuk mengirim undangan, kelompok keluarga yang mengaku bangsawan. Kali ini akan kuhabisi semuanya. Kubunuh semua dewa di langit selatan. Habiskan para dewa di Nasuyu dari keluarga Su sudah datang. Putri, akhirnya kau menyadarinya. Ken sudah kembali. Siapa dia? Izinkan saya memperkenalkan tunangan saya, Jiang Yun. Omong kosong. Kau putri keluarga Su. Lalu dia bagaimana? Aku tak tahu desa terpencil mana. Pemuda miskin dari Kampung Melarat. Kau akan menikahi Zhang Meng, Tuan Zhang. Zhang Meng bejat. Skandalnya terus bermunculan. Dan perlakuan ke perempuan sangat kejam. Kau pikir aku akan bahagia menikahinya? Tuan Zhang tampil. Pria rendah hati. Berani-beraninya kau bicara ngawur. Kau tahu akibat kabur dari pernikahan? Kita tak bisa musuhi keluarga Zhang sekarang. Kau mau menghancurkan keluarga Su? Dia pria baik dan tampan. Siapa sesepuh di sini yang tak membicarakannya silpamakan? Kau pulang hanya untuk menyebalkan aku? Kau cuma ingin menjilat pada keluarga Zhang yang sedang berjaya. Untuk ini, kau korbankan kebahagiaan putrimu? Kau! Sudah kukatakan, Su Yu tidak akan menikah dengan Fei Jiangyun. Dia berasal dari keluarga macam apa? Kau mau masuk ke keluarga Su? Aku takkan setuju. Keluarga Jiang dan keluarga Su adalah 4 keluarga besar. Pemeliharaan pedang terbaik di dunia. Dengan latar belakang seperti ini, apa dia tak layak? Ini keluarga Jiang. Saudara muda Zhang, jika kau bicara ini 20 atau 10 tahun lalu, mungkin aku akan menghargai keluarga Jiang saat itu. Tapi sekarang, kau pensa? Pilar keluarga Jiang sudah runtuh, basis kultivasi hilang, kekuatan spiritual terkuras habis. Sejak itu, tak ada pria kuat di keluarga Jiang. Jiang Yun, kau tak punya kesempatan masuk balai leluhur kami. Kau mau menikahi putriku. Itu mimpi di siang bolong. Kau pikir keluarga Jiang masih seperti dulu? HMPH, cari masalah. Aku masuk. Meski kau setuju menikah ke keluarga Su, aku takkan pernah menyetujuinya. Kau terlalu banyak berasumsi. Sebelina, jika keluarga Sumu ingin memuluskan pernikahan ini, berikan dulu mutiara pemulih jiwa. Aku akan pertimbangkan. Dasar anak tak tahu diri. Mutiara pemulih jiwa adalah harta keluarga Su, bukan untuk orang sepertimu. Lagi pula, dengan statusmu di keluarga Jiang sekarang, kau tak pantas masuk ke gerbang keluarga Su. Pergi dari sini. Meski keluarga Jiang sedang terpuruk, kini kami setara dengan keluarga Su. Dulu kami pemuncak 4 pilar. Itu semua sudah jadi sejarah. Jika bukan karena keluarga Jiang yang menguntungkan keluarga Su, menopang keluarga Su, hingga menjadi salah satu klan besar, mungkin kalian dapat posisi sekarang? Mulutmu lancar sekali. Ini hanya omong kosong. Tak berguna. Baru-baru ini saja. Kau baru naik tingkat pemurnian Ki, bukan? Dengan bakat sadanya. Kau berani melamar putriku? Pasang surut hidup itu biasa. Keluarga Sumu punya banyak tetua berumur panjang, tapi berapa yang menguasai inti emas? Bisa sentuh helai rambut Jiang Yun? Kau keterlaluan, Kereza. Jiang Yun, terlalu lancang. Ini keluarga Su, bukan tempatmu semena-mena. Kurazako. Sama sekali. Tak menghormati kami. Kira kami tak berani membunuhmu dengan kemampuanmu membunuhmu, semudah membalikan telapak tangan. Su Yu, ini calon suami pilihanmu? Kau baru level penegakan fondasi. Sudah merasa hebat? Kalau begitu, silahkan coba.
Capan, Anak Jalanonyang, Dina Keluargajang. Berani berulah di sini. Takadalaji, Orandi Keluargasu. Kabarnya, Suyu memilih calon suami. Kudengar Suyu sedang memilih tunangannya hari ini. Biar kuliah siapa dia? Ini kamu, atau kamu, atau kamu. Ini kamu. Duanjang, tak kusangka kau datang hari ini. Awalnya ingin Suyu yang menjemputmu. HEI, Tuan Su, Ko Sebentar Laji Jadi Mertuaku. Sopan santun seperti ini tak perlu. Tapi, kulihat kediaman Suramai sekali hari ini. Sepertinya ada anjing, benar? Tidak, Tuan Zhang, jangan marah. Dia hanya orang tak dikenal. Seseorang, keluarkan dia. Hei, tunggu. SST. Kurasa aku pernah melihatmu. Kola, Zhang Yun, Putra Sulin Keluargajang. Bukan? Ayah Su, otakmu habis ditendang keledai. Bagaimana bisa hal begini masuk? Zhang Meng, sama-sama keluarga Tianju. Bersikap sopanlah padaku. Bersikap sopan. Lepaskan. Zhang Yun. Ko Zhang Yun yang terkenal itu. Kan? Sepertinya, kau melawanku hari ini. Karena alasan khusus, kau takbol menikahi Suyu. Oh. Kau mau mencuri orang? Butuh kekuatan untuk merebut orang. Peralatan magis di dalam adalah harta karun yang tak terjangkau banyak praktisi kultivasi. Barang di dalam, nilainya 10.000 kali emas dan perak. Keluarga Superna Menawar Tanji. Tapi lihat, ini adalah kekuatan. Bahkan keluarga Su pemilik seluruh kekayaan dunia tak bisa menandingi. Menurutku, uang bukan segalanya. Mertua. Apa kau pua dongon adia ini? Ini memang harta langka. Terima kasih, Tuan Zhang. Suyu. Cepat, ucapkan terima kasih ke Tuan Zhang. Dalam hal kekayaan, aku, Sang, bisa dapat uang dari kukuku saja. Cukup untuk keluarga Jiang makan seumur hidup. Dalam hal kekuasaan, Murid dan pejabat keluarga Angada di mana-mana. Deba. Dia sekarang yang terkuat di 4 keluarga Tianz dan kau bukan apa-apa. Soal harta, kekuasaan, kekuatan, apa yang bisa keluarga Jiang bandingkan denganku? Dan apa yang bisa kau, Jiang Yun, lakukan untuk mengalahkanku? Sekarang kau saingi aku berebut perempuan. Pontaska. Rabut. Mari yang mana yang kau punya? Lihat aku merebut perempuan. Sebaiknya kau introspeksi. Mengapa perempuanmu Sufu. Aku mau kau memberiku penjelasan. Kenapa Suyu memilih pecundang seperti ini sebagai pasangannya? Kau pura-pura jadi playboy. Tapi sebenarnya kira keluarga Su tak punya penerus. Setelah menikahi Suyu, kau bisa ambil alih kekayaan keluarga Su. Lagi pula, kau menguasai separuh kekayaan dunia. Siapa yang tidak tergoda? Omong kosong. Justru keluarga Jiang Mu yang mau memanfaatkan kekuatan keluarga Su untuk bangkit kembali. Zhang Meng, tak perlu sembunyikan niatmu. Kau cuma pion garis depan dari keluarga Zhang yang masih ingin aneksasi kekayaan keluarga Su dalam mimpi. Zhang Meng, aku tak akan memilih. Sudah ada yang kusuka. Suyu, kau bicara apa ini? Tuan Su. Inikah wanita yang mau kau nikahkan ke keluarga Zhang? Wanita plan-plan tak berharga. Apa? Mau permalukan keluarga Zhang? Biarkan benchmark saja. Tuan Zhang, saya sudah pikirkan. Pernikahan bisa ditunda dulu. Baik. Jadi kalian cuma mau memanfaatkan, tapi tak mau berbuat apa-apa, ya? Kalau begitu, Zhongong Salakan aku nanti. Kau tak mau terima baik, terima saja hukumannya. Ayah mertua, puas dengan hadiah keduaku ini? Zhang Meng, maksudmu apa? Sudah sampai di titik ini, mari bicara terbuka. Suyu masuk keluarga Zhang. Atau, keluarga Su akan kumasukan. Keku akan mengubur seluruh keluarga Su ke dalam peti mati. Beraninya kau. Tuan Zhang, aku menghargai keluarga Zhang. Tapi yang kau lakukan sekarang sudah keterlaluan. Kita sama-sama empat keluarga langit besar. Apa pendapatmu tentang keluarga Su? Kau bisa hancurkan. Keluarga Suanya, Anjing Yang Mangila keluarga Onku. Harus bagaimana jika anjingku tak patuh? Ilan. Chusun, pergi. Tuan Zhang, Kumon. Sepertinya, Paman Su, kau tak menghargaiku? Elders keluarga Zhang, jagoan realm inti emas, Zhang Gaoshan yang 3 kali lewati gerbang surgawi. Tuan Su, lama tidak berjumpa.
Keluarga Sumu sangat menghinakan. Hari ini, aku akan menuntut keadilan untuk keponakanku. Keluarga Su dan Zhang adalah pilar. Mengapa begitu memusuhi? 3 hari lagi, Villa Bayan. Akan ada pertemuan. Peserta akan menyalani 3 uya. Yang lulus akan dapat harta dunia peri. Fang Tianqi, benda ini bisa memanggil dewa di surga. Kau akan jadi dewa. Jika keluarga Su tak bisa beri jawaban memuaskan, rasakan. Nikmati. Murka alam dewa. Penguasa Fang Tian dan Mutiara Jiwa. Sepertinya mereka incar aku. Apa yang kau gumamkan? Ku tertawakan kau bagai kata dalam berangan-angan. Mau sukses dalam semalam. Go. HM. Tak kira kau punya kemampuan. Tuan Su, Tambakon Siaralin. Jika keluarga musuh ingin berdamai, Tulisla Nama Keluarga Zhang. di tubuhku juga. Zhang Meng, kau pikir dengan sendirian dan seluruh keluarga Zhang bisa mengalahkanku? Jangan berani datang setelah 3 hari. Aku punya banyak cadangan. Suyu. Seluruh keluargamu ada di tanganmu. Pertimbangkan baik-baik. Beraninyako. Ini jelas menindas keluarga Su. Beraninya kalian. Jika keluarga Zhang tak punya dewa, kami takkan takut. Tapi jika mereka jadi dewa, kita hanya seperti semut di hadapan mereka. Zhang Yun, maafkan aku. Aku meremehkan keluarga Zhang. Tak kusangka mereka benar-benar memelukkan hari ini. Tak KPA. Tuan Su, jika aku kalahkan Zhang di konferensi, kalahkan Zhang Meng, bolehkah aku minta mutiara pengikat jiwa? Hanya kau juga pantas. Berani-beraninya bicara begitu, kalau bukan karena kau. Mana qu'un Keluarga Su Kena Musiba. Tuan, saya minta, Tongkap Zhang Yun Sekarang. keluarga Jiang sekarang lemah. Hancurkan mereka, lalu minta maaf ke keluarga Zhang. Mungkin masih ada harapan. Jiang Yun, kau bilang bisa kalahkan dia. Kau baru tahap foundation. Bagaimana mungkin? Lalu kenapa? Memangnya kenapa? Ah, tulang kaisar. Tulang kaisar. Bagaimana mungkin ini muncul pada seorang praktisi tingkat dasar? Ini mustahil. Ini adalah tulang legendaris abad, bahkan ribuan tahun. Tulang kaisar emas merah yang hanya muncul 10.000 tahun sekali? Tulang kaisar muncul. Kostum 4 lautan. Sing Kyushu. Dia sangat perkasa. Ani the wear skin Turun Temur. Di masa depan pasti mengalahkan dewa-dewa. Apa itu cukup? Anda sudah tahu. Ayah, tanpa dia hari ini pun, keluarga Zhang akan mencari cara untuk mencaplok keluarga Su. Ambisi keluarga Zhang menyatukan dunia sudah dikenal semua. Ayah, maukah ayah membiarkan keluarga Su dihancurkan oleh ayah? Ani, Mohon cepat mengambil keputusan. Jiang Yun, seberapa yakin kamu? Jika bisa selamatkan keluarga Su, 10%. Balik. Jika bisa selamatkan keluarga Su, aku akan berikan batu jiwa padamu. Aku pasti akan balas dendam padamu. Mau menyelamatkan adikmu? Ayo, hahaha. Kakak Jiang Yun, kau sudah bangun. Udara semakin dingin. Aku. Wei Yu, besok aku bukan datang untuk wanita. Kakak Zhang Yun. Aku tahu tak perlu kau katakan. Kolakukan ini un truc selamatkan Zhang Meng. Ini salahku yang kemampuan kultivasiku biasa dan akar yang rata-rata. Aku tak bisa banyak membantu. Tak KPA. Aku akan menang. Apa yang bisa kau menangkan? Besok, aku akan musnahkan kalian semua. Besok, Mayat semua Keluarga Bangsawan. Akan bakar Sungai bei Jiang den Laut Hai. besok, kakakmu akan menyusulmu. Tidak. Hahaha. Kumohon. Lama tak berjumpa. Hari ini, banyak celebrity hadir. Sungguh tidak mudah. Hei, kenapa Master Zhang tidak datang? Dalam acara kecil seperti ini, mengapa ayahku harus datang sendiri? Siapa yang lolos 3 ujian hari ini akan dapat artefak Fang Tianqi, lalu mencari jalan keabadian dan jadi abadi.
Hal begitu penting. Kau bicara seenaknya. Ini hanya formalitas. Lagi pula, Dewa Dewi sudah pasti aku. Apa katamu? Dasar, kau terlalu tinggi hati. Terje Zageza. Keluarga Zhang Anli Demba, tinju kuat, Sangge Liadshan, Zhang family swordsman bersenandung. Keluarga Zhang yang awalnya terbatas, kini punya momentum tak terbendung. Memang luar biasa. Dengan kekuatanmu, berani jadi badut di hadapanku. Kudangar. Keahlian foundry keluarga Ruan nomor 1 di dunia. Tapi sayang, tak bisa kugunakan. Jadi harus kuhancurkan sendiri. Kau siapa? Dengan kekuatan keluarga Zhang, menghancurkanmu mudah saja. Di mana si pecundang itu? Kemarin kau selesai dengan memalukan. Kali ini tak berani datang, non asu. Seleramu pada pria payah. Siapa bilang aku tak berani datang? Tak Kuzonka ko benar-benar berani datang. Aku tak perlu menemuimu lagi. Kau pikir bisa menang? Jiang Yun, berdasar apa kau berkomentar tentang Tuan Zhang, pria yang mengandalkan wanita untuk maju? Lalu kau membangun kekuasaan dengan tubuhmu? Jiang Yun. Beraninya kau bicara. Baiklah. Sudah lama ingin memberimu pelajaran. Paman Zhang, mari kita mulai. Konferensi pertanyaan ini dipimpin keluarga Zhang. Dengan harta ini, lihat siapa yang bisa hentikan aku. Selama peserta uji terus lolos. Kekayan. Warna. Benar, 3 tingkat. Bisa gunakan artefak Fang Tianqi untuk mengaktifkan pilar. Undang dewa-dewa untuk turun. Ujian dimulai sekarang. Rekan, ku beri kau kesempatan. Menjadikanmu orang terkaya di dunia. Maukah? Sahabat, selama ada uang, apa yang tak bisa kau miliki? Mengapa terma penggine? Rumah, mobil, dan wanita impianmu. Ayolah. Lihat ini, hadiahku. Jika kau mau, ambil sebanyak yang kau mau. Dengan uang ini, mengapa masih berlatih sian? Ambil sebanyak yang kau mau. Wah, banyak sekali. Meski ini tak berharga, tapi jika dikumpulkan, bisa menyaingi kekayaanku. Tidak, ini semua ilusi. Semuanya hanyalah khayalan. Ya. Bahkan palsu pun aku mau. Aku suka meskipun palsu. Aku kaya, semua milikku. Ini semua uangku. Semua uangku. Kau berani juga. Bagaimana jika ku beri 1.000 atau 10.000 kali lipat? Selama kau mau, ambil sebanyak yang kau inginkan. Batok emas ini semuanya untukmu. Ini bukan mimpi, ini kenyataan. Apa kau bisa mengambil semuanya? Hidakaya. Apa ini kukup un tuk jadi jutawan? Ambil. Harta ini ternyata bisa diambil. Jiang Yun, kenapa kau diam saja? Diam memegang, ya. Mutiara bermusnah ilusi. Konon bisa menghancurkan semua ilusi. Ini harta karun. Bahkan, kami ahli pemika ilusi terhebat sedunia. Tak bisa menirunya. Tak kusangka dia memilikinya. Pantesan, bisa tahan ilusi ini. Tingkat pertama ini adalah ujian keuangan. Dengannya kau bisa sadar tepat waktu. Jalan menuju keabadian sudah terbuka. Tergantung caramu melangkah.
Ini cuma trik sederhana untuk hentikanku. Paman, menurutku para idiot ini tak akan lulus tes. Kenapa tak berikan Fang Tianzi sekarang? Benar, Paman Zhang. Serahkan Fang Tianzi pada Master Zhang. Tak ada yang bisa lewati tahap berikut. Curang, tidak tahu malu. Apa katamu? Zhao Gongming, APA Kau Tuli? Kau ini. Kau terlalu tinggi berdiri. Aku tak tahu apakah Tianzun ada di sini. Maafkan kelelayan ini. Ini salah Tianzun. Hukumailah. Dewa kecil ini rela hancurkan 500 tahun kekuatan untuk mengeluarkanku dari mimpi. Dewa Pat. Bagaimana kau bisa bangun? Tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Pasti curang. Tak masalah. Yang penting kau bahagia. Hanya keberuntungan sementara. Paman, mari kita lanjutkan. Akan kulihat berapa lama si pecundang bisa bertahan. Ujian kedua dimulai. Saudara. Ayo pulang. Meng. Kenapa kau di sini? Bukannya setan sudah membawamu? Saudara, apa yang kau bicarakan? Aku berdiri di sini dengan baik. Biar ku periksa apakah ada luka. Tentu saja aku terluka. Saudara, kau tidak menyelamatkanku. Aku sangat sedih. Inilah kesalahanku. Ayo pulang. Kenapa kau berpakaian seperti ini? Apa kau tidak malu? Cepat ganti. Kakak, aku berpakaian begini untukmu. Cepat ganti. Kakak, kau bukan Jiang Mei. Siapa kau sebenarnya? Dia takkan pernah berbuat begitu. Kakak, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Kalau kau diam saja, maafkan aku. Kakak, kau ingin membunuhku? Aku ini Meng Er. Kau palsu. Xiao Qingxiu. Kenapa kau ada di mimpiku? Kau ingat? Saat kencan pertama kita, ini gaun yang kupakai saat itu. Jiang Yun, sebenarnya aku selalu ingin mengatakan, masih ada harapan untuk kita. Aku tahu kau masih menyukaiku. Selama kau menginginkan, aku bisa kembali kapan saja. Aku tahu kau marah. Aku mengkhianati. Kini kau bisa pakai ini untuk orang lain. Bagaimana? Wei Yu. Su Yu. Apa yang sedang kau lakukan? Kami berdua di sini untuk melayanimu. Kakak Suyu benar. Jiang Yun. Aku dan Li. Kau lebih suka yang mana? Ya, Zhang Yun. Jawablah yang mana kau sukai.
pertanyaan ini. Jadi kau sama sekali tak menyukaiku? Apakah hubungan kita hanya transaksi? Apakah kau benar-benar sama sekali tidak punya perasaan lain? Kakak Zhang Yun. Maukah kau Aku tidak. Mengapa? Hanya karena dia bicara beberapa patah kata. Kau langsung luluh? Aku sudah melalui semua suka duka, menemanimu melewati segalanya. Tapi kau meremehkan Baka Papazon dan latihan spirit. Hanya kekuasaan dan uang yang menarik hatimu? Jiang Yun, mengapa kau diam? Kakak Zhang Yun, qu'attaquant ses yeux as-tu? Jadi akhirnya bukan aku? Jiang Yun, aku takkan mengecewakan Yun. Ini, aku. Semua untukmu. Kakak Jiang Yun, kau pilih yang mana dari kami? Kakak. Aku tahu ini mimpi, bukan kenyataan. Aku tak pernah memikirkannya, karena aku punya urusan lebih penting. Setelah menyelamatkan Jiang Meng, aku berjanji akan beri jawaban tegas pada. Yo, kau si pecundang bisa bangun. Gimana rasanya? Nikmat enggak? Ngomong-ngomong, aku lupa kasih tahu. Di-ilusi tadi. Adekmu juga ada di situ. Banyak cipratan. Aku Yuba Caputusan. Asal kau nyerahin kultivasi kayak mereka, bisa ku pertimbangkan lepasin kau. Kalau enggak, nasib Shen Xiun jadi milik. Jiang Yun, kau kayaknya lupa diri sendiri. Cuma ngandelin sampah-sampah ini. Kau cuma andal kekuatan keluarga Su buat jinakin para Buddha ini. Mau sombong apa lagi? Keluarga Zhang nomor 1 di dunia. Aku tahu dasar kau lawan aku. Demi Tuhan. Jadi kau mau adu sama aku? Buajadi Abadi dan Baladondam. Kun Gayal. Dengan kekuatan segini, pantas dapat dukungan Baiyu Capital. Muda dan nekat itu bukan hal baik. Ayah, aku gagal. Hei Sarbajingan, banyak cewek cantik di keluarga Ruan. Masih kurang apa? Sampah, minggir. Jangan mempermalukan diri. Bong Gruan, kalau dari dulu bilang suka cewek, harusnya ngomong ke aku. Aku Sang Meng bisa aturkan buat. Zhang Meng, maksudmu apa? Nggak ada maksud, cuma nggak suka sama lu. Villa penyembah pedang keluarga, akan kuhancurkan keluarga. Bisa apa kau lawan aku? Zhang Meng, kau lansang. Siapa? Kalian para pecundang. Kau akan bayar perbuatanmu. Oh, Aigreko. Ujian terakhir dimulai. Silahkan bermeditasi. Ujian terakhir dimulai. Mohon bermeditasi. Jiang Yun, lama tak berjumpa. Ini dulu milikmu, kini jadi milikku. Di mana adikku? Lepaskan. Jangan terburu-buru. Tempat ini sudah kulindungi. Tak ada yang tahu apa yang terjadi. Kau tahu? Untuk kalian semua, berkumpul dan tanya majelis. Ku sudah berusaha keras. Rupanya ini semua rencanamu. Ya. Ini semua rencanaku. Ingatkah kau zat? Kau menyiksa setan kami? Hari ini, ku bunuh semua kultivator di bumi. Ku hancurkan istana Baiyu, dan bunuh semua dewa di langit. Lepaskan adikku dulu. Atau ku takkan melepasmu. Jiang Yun, jangan ikut campur. Mungkin ku biarkan kau hidup beberapa hari. Untuk temani adikmu yang malang. Atau ku bunuh dia hari ini. Kau bicara omong kosong. Sejak jadi Tianzun, ku sudah bersumpah untuk lindungi rakyat. Akan ku lindungi mereka. Adik, harus ku selamatkan. Dan ku basmi kalian setan. Baik, ayo mulai. Kak Jianjian. Dia benar-benar keluar dari mimpi. Sudah berapa lama dia di dalam, dan dia melewati level dengan mudah. Selama kau mencari dewa terlebih dahulu, mencari takdir. Keluarga Su tidak hanya bisa dilindungi. Ini bidadari yang turun ke bumi, seperti memanjat pohon besar. Ini Fantianchi.
Ada yang istimewa? Tampak megah namun sederhana. Tak terkontaminasi kemewahan. Kekuatan spiritualnya terkendali. Ini harta kuno. Lama tidak bertemu, sahabat lama. Berhenti. Kompetisi belum selesai. Meski kau yang pertama keluar, kau tak berhak menyentuhnya. Tak pernah ada aturan seperti itu di konferensi Dao. Kedua, ada hal penting yang harus kulakukan. Apa yang begitu penting? Ini menyangkut seluruh makhluk hidup. Omong kosong. Siapa berani sentuh dia? Iblis akan datang. Aku tak ada waktu berdebat denganmu. Sudah terlambat. Tanpa kekuatan Fang Tianqi, aku tak mungkin hidup kembali. Terperdaya. Bersiaplah hadapi iblis. Paman, Kopankiana. Kau bodoh. Selama beberapa dekade ini, kami memperlakukanmu baik. Benar. Dibandingkan kuasai dunia fana, mana mungkin aku tak tergoda? Raja Iblis, karena kau datang, mari kita selesaikan. Tulang kekaisaran? Bagaimana dia punya tulang kekaisaran? Kenapa aku tak tahu? Pedang Putra Langit. Bagus, bagus. Ini semakin seru. Saatnya mengakhiri segalanya. Terpaksa hancurkan Semi, pilar runtuh. Energi spiritual keluarga Jiang menghilang. Kau gila. Berkutat dengan tak berarti apa-apa. Untuk Jiang Meng. Dan untuk dunia ini. Hari ini akan kubunuh kau. Apa yang kau rencanakan? Aku, Jiang Yun. Jiang Yun. Memiliki pedang, menggerakkan gunung dan samudra, memetik bintang, menjinakkan iblis, menaklukkan pikiran, menggerakkan jiwa. Kaitian. Zaira Xian Qibao, Tiangong Canon Qingta, Li Jing turun ke bumi. Ini adalah Tianzun. Tianzun memanggilku. Lagi pula, surga tak boleh tanpa penguasa. Bayanganku belum turun. Lepaskan aku, Jurus Selma. Tuanku. Aku telah melukainya parah. Aku serahkan padamu. Ya. Menyuling. Tidak, basis kultivasiku. Kau pikir ini akhir? Kalau begitu, aku akan ambil adikmu. Akan kuambil adikmu. Aku adalah reinkarnasi dewa. Aku tak bisa lama di sini. Mohon maafkan aku. Tidak apa-apa. Apa yang terjadi hari ini? Aku sudah mengetahuinya. Akan kuhadapi dengan serius. Baik. Setan belum diusir. Adikku belum mendapatkannya kembali. Aku ada urusan. Kalian boleh pergi dulu. Ya. Inikah pertempuran para dewa? Satu pertempuran bisa menghancurkan dunia. Tuan Su, Akila Pemenang pertempuran ini. Keluarga Su bisa diselamatkan. Jangan lupa janjimu padaku. Besok, aku akan datang ke keluarga Su untuk ambil manik jiwa. Baik. Tidak, semuanya. Jean Ganterkeko, Ole Bajangan ini. Dia sama sekali bukan Tianzun. Dia palsu. Yang kalahkan Raja Iblis sebenarnya adalah Raja Menara. Lalu mereka juga dipanggil Jiang Yun? Ini tidak ada hubungannya dengannya. Fang Tianqi. Ini artefak penghubung langit dan bumi. Dia hanya beruntung. Keluarga Angla Yang paling berjasa. Hina, tak tahu malu. Jiang Yun lah yang tak tahu malu. Berani-beraninya menipu semua orang. Dan jadi pahlawan di hati semua orang. Renungkan ini, apakah yang dikatakan Tuan Zhang lebih masuk akal? Jadi jasa melawan iblis kali ini. Paling tidak milik kita semua. Masa kita biarkan dia ambil semua pujian?
Benar, ini adalah hasil kerja kita semua. Tanpa penundaan kita, mungkinkah menunggu kedatangan Raja Pembawa Menara? Ya. Lagi pula, Raja Menara Surgawi pasti dipanggil oleh Tuan Muda Zhang. Maka jasa melawan iblis, keluarga Zhang lah yang paling layak. Besok akan kuadakan pesta perayaan. Tahu malu. Kalau bukan karena pengkhianat di keluarga Zhang, mana mungkin kita terjerumus bahaya? Keluarga Zhang, bukankah kalian harus bertanggung jawab? Bertanggung jawab? Keluarga Zhang adalah penyelamatmu. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu. Di pesta perayaan besok, aku akan bertunangan dengan Nona Suyu dari keluarga Su. Keluarga Su akan berbesan dengan keluarga Zhang. Tuan Su, mengapa baru diberitahu? Sekarang? Tuan Su, bagaimana pendapatmu? Ayah, aku tidak mau. But, Ayah. Tahu kenapa tak ada yang melawan? Karena keluarga Zhang masih yang terkuat di dunia. Malam ini, mandi dan tunggu aku di ranjang. Tunggu aku di ranjang. Jorok. Oh iya, Su, saat pernikahan nanti, jangan lupa bawa mutiara jiwa harta keluarga Su. Besok di pesta itu, akan kubukakan matamu. Balik. Ada yang terjadi pada Jiang Yun. Lin Weiyu diculik. You diculik oleh Zhang Meng. Ya, dan malam ini adalah awal pesta perayaan. Mereka yang mengambil milikku. Dan yang menggangguku. Dulu kubiarkan saja, tapi kini dia sudah melewati batas. 1 juta prajurit dan jenderal, 8 naga surgawi, 9 gadis misterius, 10 dewa, 180 rasi bintang, koefisien penurunan, likuidasi hari ini. Panggilan darurat Tianzun. Memanggil kita ke bumi. Semua beralih ke Avatar, dengan cara apapun. Tianzun sangat tergesa. Sepertinya ada yang merusak langit. Semua, ikut aku turun ke bumi. Hadirin semua, selamat datang di pesta perayaan ini. Ini juga pesta pertunangan. Yang di sampingku ini adalah pusaka keluarga Su, mutiara pengikat jiwa. Tuan Su. Kali ini akhirnya berhasil. Tuan Zhang, Anda bercanda. Jika putriku bisa menikah denganmu, itu anugerah baginya. Yakni, keluarga Zhang sekarang adalah pemimpin 4 keluarga Tianzu. Jika Yuer menikah denganku, aku takkan menyakitinya. Seperti kata pepatah, anggur baik cocok dengan kecantikan. Jangan sampai kecewa. Kusiapkan gadis cantik untuk hadirin sebagai hiburan semuanya. Wanita ini sudah kuperiksa identitasnya, masih perawan. Jika ada yang berminat, bisa langsung bawa pulang. Oke. Kan kau lihat siapa yang berani? Yo. Siapa ini? Apa? Melihat orang yang kau cintai menderita di sini, terburu-buru. Zhang Meng, ku tahan terus perbuatanmu. Kau tak berterima kasih. Kau yang tak tahu terima kasih. Pertama, kau halangi pernikahanku, lalu halangi jalanku jadi abadi. Kau bisa hidup sampai sekarang. Harusnya kau bersujud dan berterima kasih. Penche-cul. Sekarang, wanitamu ada di bawah kaki. Apa yang bisa kau lakukan? Suyu, kenapa masih diam di sana? Datanglah ke pelukan. HI. Koliaitu. Manikam pengikat jiwa ini diberikan langsung oleh ayahmu. Suyu, cepat naik ke sini. Ayah, yang ingin kunikahi adalah Jiang Yun. Bukan Zhang Meng. Su ini. Tuan Zhang, tunggu sebentar. Apa salahnya menikahi Tuan Zhang? Ini rezeki 8 turunan. Kau tahu. Kau pikir keluarga Su sekarang masih bisa melawan keluarga Zhang? Keluarga Su sudah tak berdaya. Dan Jiang Yun itu, walaupun punya tulang kekaisaran, apa gunanya? Dengan level foundation building, apa yang bisa dia lakukan? Bisa dia lindungi keluarga Su? Lalu siapa di kuil penyembah pedang yang bisa lindungi keluarga Su sebagai kepala keluarga? Mana bisa kau ingkari janji? Dasar anak bandel, aku. Masih pantas bisa kau disebut ayah? Sia-sia. Soal kekayaan, kekuasaan, pengaruh. Bisa apa kau bandingkan keluarga Zhang? Lihat orang-orang di sini. Siapa yang bisa kau tandingi? Kau benar-benar sampah. Suhu, jangan lupa siapa yang menyelamatkanmu.
dan janjimu padaku. Koterlalu Mangadada. Tanya semua yang hadir. Siapa percaya kau menyelamatkan kami? Semua berkat keluarga Zhang. Tanpa keluarga Zhang dan para ahli, Mana mungkin kau dapat Feng Tianxi? Tepatnya, kami yang menyelamatkan diri. Bukankah, Jiang Yon? Benar, kau cuma memindahkan Fang Tianqi, sekadar memanfaatkan situasi. Jadi kalian ingkar janji? Baik. kalau hanya bisa marah, untuk apa? Mending kau introspeksi diri, daripada marah-marah. Dis-moi Judi Coraja. Tapi di Jiangcheng kau bukan apa-apa. Mengir sekarang. Atau lihat aku selesaikan semuanya. Kuperingatkan terakhir kali. Serahkan Lin Weiyu dan mutiara penenang jiwa. Aku bisa mengampuni nyawa. Mau mutiara jiwa juga? Mereka mau berikan? Ayah mertua? Ya, mutiara penenang jiwa ini. Sudah kupersembahkan untuk menantu Su family. Kau tak layak. Suhu. Dulu kuhormati kau sebagai kepala keluarga Su. Sekarang kau ingkar janji? Jangan lupa, saat di rumahmu, ucapan. Apa maksudmu? Itu interpretasimu. Kau salah tangkap. Kau anggap keluarga Jiang tak punya pendukung? Kalau begitu, semua kesepakatan batal. Tunggu apa lagi? Dalam 10 menit, semua dewa akan turun ke sini. Dewa surgawi. Transition. Kau pikir siapa dirimu bisa hubungi dewa? Jangan berhayal. Kau terlalu dibuat-buat. Kau tak pantas hadir di sini. Tapi hari ini aku baik hati. Akan kusediakan kursi untukmu. Lia itu. Durant Panjagapin tu. Hari ini kau pungut makanan dari tong sampah depan pintu. Kau mengerti? Jiang Yun, Tuan Zhang memperlakukanmu begini. Kalau aku jadi kau, sudah ku bersujud syukur padanya. Cuma Lin Weiyu si sampah ini cocok jadi penjaga pintu, merangkak di dekat tong sampah. Posisimu bagus, bisa lihat jelas. Kakak Jiang Yun, cepatlah. Tenang, hari ini tak ada yang bisa sentuh. Jiang Yun, ini kursi keluarga kelas 1. Ying Han. Kursi keluarga kelas 1. Kalau gitu aku salah. Jiang Yun, ini kursi keluarga Tianzu. Kau tak pantas duduk. Wah, kau di sini juga. Kukira setelah Zhang Meng lukaimu, kau akan balas dendam padanya. Tapi ternyata sekarang, kau jadi anjing penjamas. Kau. Jiang Yun, keluarga ruan kami. Salah satu dari 4 pilar keluarga. Ala pengecoran nomor 1 dunia. Dan termanho, berani kahinakan aku begini? Keluarga ruanmu salah satu dari 4 keluarga besar. Tapi bukankah keluarga Jiangku juga? Dulu. Keluarga Jiangku pemimpin 4 keluarga. 3 keluarga ini, berapa banyak bantuan dari keluarga Jiang kami, hingga bisa sesukses sekarang, kau tak tahu. Selain itu, siapa bilang aku mau duduk di sini? Apa yang kau lakukan? Ini kursiku. Kursi, hari ini, ada satu hal lagi. Likuidasi. Likuidasi. Kenapa kau ingin menghabisi kami? Keluarga Jiang sudah diam terlalu lama. Kau tak bisa bedakan raja dan as sekalipun. TAPI. Setiap perbuatanmu kuingat baik-baik. Kuingat semuanya dengan jelas. Tak masalah. Aku punya banyak ahli di belakangku dan bintang-bintang brilian. Satu saja dari mereka bisa dengan mudah menghancurkanmu seketika. Jiang Yun, turun secepatnya. Kau masih membelanya? Enggak, kau milikku. Kau sungguh milikku. Jiang Yun. Lihat betapa menggairahkannya diri sampai rela dilindungi wanita begini. Sekarang, berlutu dan mantamaf. Aku bisa potong tangan kakinya, tapi biarkan dia hidup. Kau tahu, kalau aku bertindak malam ini, dia pasti mati. Yur, cepat berlutut pada Tuan Zhang. Jangan melawan suamimu. Mertua, tak usah. Aku lebih suka wanita yang lebih aktif. Lutut, 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 lutut. Siapa berani suruh dia berlutut? Apa yang kau pamerkan di sini? Hari ini ku beri pelajaran. Siapa? Ini kau akan kuhukum. Siapa yang berani?
Siapa kau? Lihatlah keluarga kalian, sudah terlatih baik oleh banyak penindas di sini. Takkan kau beri penjelasan? Yang mulia, hamba lalai. Belakangan sibuk urusan tingkat atas. Abaikan klan ini. Kau dedek. Aku awasi. Lalu kukatakan, baik, apa yang kalian lakukan di sini? Lagi-lagi leluhur keluarga Ruan, sudah jadi lukisan di aula leluhur. Jiang Yun, jangan bohongiku. Kurang ajar. Berani kau bilang aku mati? Tamparan ini untuk malu muka. Orang tua, aku lawan kau. Lalu, apa? Sudah berapa usiamu? Berani sentuh lukisan di aula leluhur? Sentuh lagi? Ayah, selamatkan aku. Hentikan, atau ku tak segan lagi. Bagaimana? Sekarang pukul yang kecil, yang tua datang. Aku akhirnya paham arti anak, bukan kesalahan wali. Kau brengsek, tahukah kau kekuatan keluarga Ruan? Puncak inti emas. Jika tak kau lepaskan, hari ini kubunuh kau. Anak muda, hari ini, kuhukum keras sifat keras kepala. Belajarlah dari ini, anak muda. Tuan, apakah Tuan puas dengan ini? Karena dia sudah lumpuh, mau jadi anteknya. Kau sensia. Apa kabarmu, NAK? Aku tak berguna, ayah. Bantu aku balas dendam, aku tak bisa mengabaikannya. Rupanya kau masih belum sadar. Ayah. Mempertahankan tingkat kultivasimu sia-sia. Lebih baik ku hapus. Yang terburuk, tak akan ada kemajuan di keluarga Ruan. Murid keluarga Ruan, bersujud. Kami tak bisa bersujud. Dia pasti berbohong. Sepertinya kau sudah siap hari ini. Tapi takdirmu takkan berubah. Masih keras kepala. Tuan Zhang, tolong bantu kami. Tentu, Anjing Peliharaan Cupin. Akan kutolong, apalagi yang mengikutiku. Jiang Yun, kau berani mengganggu mereka, dan mau mengurusmu. Kau pikir punya kemampuan? Tuan Zhang kemari, biarkan aku menghancurkan dia. Lepaskan aku. Aku tak perlu turun tangan. Malay. Pemuda di hadapanku terlalu lemah. Zhang Mei, kau tak bisa manfaatkan kesempatan. Jangan berhayal. Kalau tadi aku keluarkan semua kekuatan, kamu sudah hancur berkeping-keping. Aku sengaja menyisakan nyawa. Berani kau bicara seperti itu? Keterlaluan kau. Kau benar-benar sombong. Di 4 alam, 8 gurun, 9 benua. Siapa yang bisa menandingiku di bawah para dewa? Aku tak terkalahkan. Hahaha. Berani kau pamer di hadapan para dewa? Sanggup menggelekan. Tapi jika aku melebihi para dewa... Wow, kau pikir, dengan bantuan sedikit orang ini, lalu bisa semena-mena, di atas para dewa, hanya Tianzun yang tak terkalahkan. Benar. Hanya Tianzun yang bisa menguasai dunia, menganggap semua makhluk seperti semut. Berani kau menyamakan diri dengan dia? Cuma modal, beberapa pengawal ini. Kau cuma bisa menggertak. Kau siapa? Tapi kalau... Akulah Tianzun. Teruslah berakting. Tuan Zhang, izinkan kami membantumu, menghabisi pencuri pemberontak ini. Aku juga ingin membantu. Sudah dipikir matang-matang, tadi aku belum serius bermain. Kali ini keberuntungan tak berpihak padamu. Coba saja. Tidak, Jiang Yun. Dia sudah mencapai puncak Golden Core. 1 langkah menuju dewa. Tak ada yang bisa mengalahkannya. Tuan Zhang, ini semua kesalahanku. Lepaskan dia. Aku mau menikah dengan... Bukannya sok cuek, bukannya sok polos. C'est carrément mal à me ranger. Bahkan rela berlutut. Aku benar-benar tidak mengerti. Kau sebagai pria, bisa merendahkan diri seperti ini padaku? Jadi bisa tidak kau lepaskan dia sekarang? Oh. Tidak. Kenapa? Suyu, kau pikir aku benar-benar menyukaimu? Di mataku, keluarga Suemyu tak ada artinya. Mengejarmu hanya untuk memuaskan keinginan penaklukan. Kini kau sudah tertangkap. Jadi kotak berguna lagi. Ayah, selamatkan dia. Pejingin. Ini masalah benar dan salah. Untuk apa kita menghasutnya? Jika nyawa keluarga Su terancam, bisakah kau bertanggung jawab? Kau hanya munafik. Kau membuatku kesal. Lihat, Tuan Zhang sangat marah. Setelah minum off. Atau kau bukan anak lagi.
Ini bisa membunuh seseorang. Kumohon lepaskan dia, haha. Aku hanya akan membunuh orang. Brengsek. Kau. Ikut aku. Tampaknya keluarga Suemyu tak jauh lebih baik dari keluarga Ruan. Paduka, maafkan hamba. Aku ingin melihat hasilnya. Siapa kau? Aku leluhurmu. Ku adalah leluhur. Kau memperlakukan anak kandung sendiri seperti ini. Meninjukant Viazaniak au sud Abégini. Hari ini kulepaskan kau. Ingat baik-baik. Aya. Jika keluarga Su masih berani muncul lagi. Lissik, Penakut, Linkadita Kakan Semudaini. Pambantu Kali, Inilu Meyankua. Tapi belum cukup. Masih kurang. Mungkinkah? Benarkah dia sekuat itu? Dia hanya selangkah lagi menuju keabadian. Usianya belum 30 tahun. Dia sudah menyadari sesuatu. Bisa mencapai keabadian di usia 30. Balas dendam ada di tangan. Bagaimana mungkin? Aku ingin kau mati. Tidak. Kurebut lenganmu yang satunya. Aku sudah ambil juga. Lenganmu sia-sia, cukup untuk memutus jalan keabadianmu. Inilah hukuman hari ini. Untukmu, bagaimana mungkin? Aku hampir mencapai keabadian. Melampaui puncak inti emas. Tak ada yang bisa menandingiku di dunia. Kehilangan lengan menghabiskan tenaga kultivasiku. Jalan keabadianku. Tidak. Kalau begitu, jangan salahkan aku menjadi kasar. Semua, ikuti aku untuk membunuhnya. Orang ini harus dimusnahkan. Nuayong di sini. Adalah orang terkuat di era ini. Kau menghinaku, berarti menghina semua orang. Lalu apa? Aku bisa menanganinya sendiri. Silahkan coba. Baik, aku telah bilang. Semua yang ada di sini, dan semua perbuatan kalian, tak satu pun bisa lolos. Kami tak terkalahkan. Tiada duanya di dunia. Beda dengan kau yang cuma omong. Andai bukan karena keberuntungan, mana mungkin kau lukai Tuan Sang? Kalian masih sujud ke Sang Mei. Tanya saja padanya. Kekuatannya kini cuma tahap dasar. Keluarga mana sebelumnya yang ditindasnya? Sekarang saatnya balas dendam. Aku jamin dia tak bisa melawan. Semuanya. Apa kalian sangka? Seorang tingkat dasar bisa lukai aku? Sebenarnya. Ini hanya ujian untuk kalian. Aku ingin tahu saat aku terluka, berapa banyak yang benar-benar membantu, dan berapa banyak yang ingin balas dendam. Kepadaku. Jika tak percaya, aku akan tetap di sini. Aigreko. Dengan aura sekuat ini, pasti Tuan Zhang baik-baik saja. Sudah pasti Jiang Yun yang ngawur. Ingin adu domba kita. Kukatakan. Ini ujian dari Tuan Sang. Mari kita pergi dulu. Tenaga sisa busur habis. Bisa membuatmu mundur. Kalian berani menyebut diri aliran terhormat? Semua omong kosong. Berani menghinaku. Bukan kau. Maksudku semua di sini. Maksudku kalian semua sampah. Zhang Yun kau. Suyu, aku tahu kau membantuku. Tapi sebenarnya ada hal yang ingin kusampaikan. Kau takkan percaya. Tak perlu merunduk padaku, karena aku ini Tianzun. Kau Tianzun, aku ayahnya Tianzun. Kalau aku, kuharap nanti kau masih bisa berkata kasar. Siapa tak bisa mengumbar? Neraka tak berpenghuni. Kau yang mendatangiku. Mari kita coba. Seront bersama-sama. Siapa yang memuaskanku kali ini? Keluarga Zhang akan bekerja sama selamanya. Sampah ini, bagaimana dia tiba-tiba jadi kuat? Apa dia berpura-pura? Tidak. Dia jelas-jelas. Dia cuma tingkat pembangunan pondasi. Bagaimana bisa lukai aku? Mungkin dengan iblis. Terluka dalam pertempuran. Tapi tak apa. Ada banyak orang di dalam. Aku tak segan membunuhmu. Suaranya cukup berisik. Tak ada gerakan secepat ini. Kukira ko Zhang Yun. Apa senjata rahasiamu? Ternyata kau juga sampah. Tak sampai semenit bertahan.
bagaimana kabarmu? Turkjat. Ko, siapa kau sebenarnya? Tianzun, penguasa surgawi. Ini mustahil. Sungguh mustahil. Bagaimana mungkin kau jadi Tianzun? Tianzun menguasai puluhan ribu umat dan dipuja oleh semua. Kekuatanmu di tahap pembentukan pondan tak ada artinya. Kalau baju sekarang. Rasakan lagi kekuatan kultivasiku. Mengapa aku tak bisa rasakan kultivasimu? Tidak. Bukan kau tak punya kekuatan, tapi kekuatan. Bagaimana ini mungkin? Kini kau tahu beda antara kita? Akulah Tianzun. Dan di atas para dewa, di langit dan bumi, hanya ada satu penguasa. Bagaimana mungkin kau? Sekarang, Pengen Kuren. yang mengejekku, kuhancurkan jarinya. Yang bilang aku tak layak duduk di sini, kulumpuhkan kakinya. Yang ikut menghina, kupotong lidahnya. Bagaimana denganmu? Aku tidak tak. Aku tahu. Kuberikan penjelasan padamu. Pertama, menindas integritas dan mengabaikan hukum, ini kesombonganmu. Kedua, kau gegabah dan nekat, menyebabkan kekacauan dan sangat arogan, ini sikapmu. Ketiga, niat membunuhmu kuat, ingin menghabisi nyawa, kubuat kakimu lumpuh. Keempat, ucapanmu tak terkendali, mulutmu akan kubungkam. Kau memangsa yang lemah. Ini perlu balas dendam sa temple. Keenam, jangan sentuh bawahanku. Ini kejahatan berat. Aku sendiri yang akan menghukum Tianzun. Bahkan hukum surgawi harus mengalah. Team Yui Tianzun. Kini kukatakan aku Tianzun. Perkaya kakao. Dulu kukira kau berbakat. Ingin kulepaskan, tapi sudah terlambat. Karena hari ini kutetapkan waktu penghabisanmu. Masih berani membantahku? Perani kau menolak kedudukanku ini? Itu adalah dewa. Itu adalah dewa. Kenapa tidak? Penghormatan untuk Tianzun. Mulai sekarang, keluarga Jiang akan tetap menjadi pemimpin 4 keluarga Tianzhu. Statusnya tak tergoyahkan. Bangun. Ternyata dia benar-benar Tianzun. Tulang kaisar dan pedang putra langit adalah lambang Tianzun. Kenapa dulu tak kusadari? Manik penenang jiwa Jiang Yun. Manik penenang jiwa ini kuambil. Jiang Yun Tengger. Ayamyu. Aku melukai lengannya. Kenapa? Dia ayahku. Karena dia ingkar janji, dan menghambat waktuku menyelamatkan adikku. Dengan semua ini, aku sudah sangat berbelas kasih. Jiang Yun. Kira. Akan ada yang lebih cocok untukmu daripada aku. Ayamyu. Aku takkan berdamai dengannya. Ya. Terima kasih untuk manik jiwa ini. Xiao Yang. Bawahan DI. Apa yang kau siapkan sudah selesai? Nona Wei Yu sudah dikirim kembali. Setelah aku selamatkan Jiang Meng, akan kuadakan pernikahan dalam 7 hari. Aku ingin Wei Yu menjadi wanita paling bahagia di dunia.